Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga rekan-rekan di sini tetap senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan dalam menjalani aktivitas, kegiatan maupun sekarang kita sedang menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Dan di mana saya di sini akan memaparkan dan memenuhi untuk UAS mata kuliah Estetika Humanisme dengan mempresentasikan leadership, seni, dan gaya kepemimpinan. Perlu kita ketahui, rekan-rekan semua, bahwa suatu kepemimpinan itu memiliki arti dalam cara dia memimpin dan juga seni dalam kepemimpinannya. Adapun di sini beberapa menurut para ahli mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Tuh. Dan adapun menurut menurut Hemel dan Kons ya, dan sekarang menurut Katz dan Khan menyatakan kepemimpinan bahwa adalah meningkatkan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi. Nah, jadi ini adalah menurut para ahli dan bisa mengungkapkan juga untuk kepemimpinan bisa kita sebut adalah suatu proses memberikan arti pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran, untuk mencapai goals tersebut. Berikut juga ada kepemimpinan adalah merupakan tindakan seorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Karena pada dasarnya pemimpin itu tidak bisa bekerja sama tanpa adanya anggota. Dan begitu pun anggota pun apa, tidak bisa bekerja sama kalau misalkan tanpa ada pemimpin. Tuh. Maka satu sama lain di antara pemimpin dan anggotanya harus kerjasama, gotong royong gitu, kerjasama. Kemudian natural leader dan manajemen leader. Apa sih natural leader? Natural leader adalah seorang dengan kemampuannya dapat menciptakan keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemudian dan manajemen leader adalah seorang dengan kedudukannya sebagai pemimpin melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip manajemen 4P. Apa saja yang disebut 4P? Yang pertama perencanaan, perorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian juga pengendalian. Sehingga dapat menciptakan keadaan orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan natural leader dan manajemen leader. Mesti kita ketahui harus ada diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Seperti itu. Next. Oke. Pemimpin memiliki peran yang berarti pertama yaitu lighting. Pemimpin punya peran menyalakan semangat bekerja dengan tujuan individunya. Entah mungkin itu dengan motivasi, entah itu mungkin dengan edukasi yang dimiliki oleh sang pemimpin sehingga anggotanya itu tumbuh akan emosional semangat tinggi itu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ini menggunakan
menyatukan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Tuh, menuju ke arah yang sama. Following, kemudian memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara kerja mereka. Itu adalah peran pemimpin. Kemudian ada juga untuk peran pemimpin bisa sebagai penghubung interpersonal, yaitu merupakan simbol kepada suatu kelompok dalam melakukan tugas secara hukum dan sosial, mempunyai tanggung jawab motivasi, mengatur tenaga, dan mengadakan pengembangan, serta merupakan penghubung jaringan kerja di luar kelompok. Kemudian sebagai penginformasi, gitu, yaitu memonitor informasi yang ada di lingkungan organisasi, menyebarluaskan informasi dari luar kepada bawahan, dan mewakili kelompok sebagai pembicara. Karena tidak mungkin eh, kelompok organisasi tersebut, lain daripada pemimpin, dia itu tidak tahu informasi yang mungkin ada di luar sana yang harus dia dapatkan informasinya, sehingga dari seorang pemimpin lah yang mungkin harus menyebarluaskan informasi tersebut. Tuh, agar supaya tahu bawahannya itu, agar supaya tahu bisa berkoordinasi dengan informasi yang didapat, gitu. Sebagai pengambil keputusan dalam hal menangani konflik, gitu kan, dalam hal problem solving, berdasarkan peningkatan organisasi, sumber penyediaan sarana prasarana, sarana dan negosiator. Suatu keputusan itu diambil oleh seorang pemimpin yang dimana pimpinan itu harus bisa secara cepat untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut tidak mungkin bawahan tidak menerima ketika keputusan itu baik dan bisa menunjang ke depannya. Jadi pimpinan itu harus memiliki keputusan yang baik bagi bawahannya juga. Inovator dan pembaharuan. Nah, bahwa seorang pemimpin tuh selalu dapat membawa pembaharuan dalam penghidupan situasi dan kondisi lingkungan kerja staf ataupun organisasi. Karena bagaimanapun seiring berjalannya waktu, organisasi itu akan berjalan, akan bergerak ketika memang si pimpinan tersebut dapat memotivator dan dapat mempengaruhi bawahannya ataupun rekan kerja stafnya itu sendiri. Karena kalau misalkan stuck di situ saja, yang terjadi di dalam suatu organisasi tersebut akan mengalami keredupan, gitu. Dan tidak berjalan lancar sebagai mestinya, harus ada peningkatan seperti itu. Oke, kemudian pimpinan juga mempunyai syarat, yang mana syarat pemimpin yaitu pertama memiliki kekuasaan, gitu. Punya syarat dan hak kekuasaan ialah apa? Kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk membuat sesuatu. Kemudian ada kewibawaan, ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain serta patuh dan memimpin bersedia melakukan perbuatan perbuatan tertentu. Jangan sampai pimpinan itu kalah sama bawahan akan kewibawaannya, jangan sampai seperti itu. Yang seharusnya yang berwibawa itu pimpinan, malah bawahan. Jangan sampai, karena kewibawaan itu harus dimiliki oleh pimpinan sebagai kelebihan dan keunggulan yang dimiliki dari sifatnya seperti itu. Kemudian ada kemampuan yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan ataupun keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dan kemampuan anggota kerja anggota biasa, yang seperti yang saya bilang
tadi jangan sampai si anggota itu lebih dibawa, lebih kuasa dan lebih mempunyai kemampuan. Memang dia punya lebih, tapi satu sama lain saling menghormati karena kita itu tahu sebagai anggota, sebagai bawahan, kita itu ada aturan di situ. Baik aturan, jadi kepatuhan terhadap pimpinan, jadi kita harus patuh terhadap pimpinan. Kemudian apa yang mungkin pimpinan kita arahkan, kita jalankan, sebagaimana pengendalian, anggota itu harus mengikuti perintahnya seperti itu. Karena demi kebersamaan juga, tidak lain dan tidak bukan seperti itu. Pola dasar kepemimpinan. Ada dua pola dasar yang punya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan formal. Yang kedua, ada kepemimpinan informal. Jadi bisa kita bedakan seperti itu. Kepemimpinan formal yang dapat diartikan kepemimpinan yang bersifat resmi dalam organisasi, diatur sesuai pangkat, jabatan, hierarki, dan struktur dalam organisasi. Kemudian kepemimpinan informal yang dapat diartikan kepemimpinan yang tidak didasarkan atas hierarki, akan tetapi lebih didasarkan pada pengakuan nyata dari orang-orang sekitarnya. Karena kemampuan memikat gitu kan, kemampuan ilmunya, kemampuan membina hubungan kerjanya, dan lain sebagainya. Eh, Pemimpin itu harus mempunyai kemampuan ataupun skill yang dimiliki terhadap dirinya. Yang pertama, seperti delegasi tugas komunikasi, yaitu monitor informasi yang ada di lingkungan organisasi, menyebarluaskan informasi dari luar kepada bawahan, mewakili kelompok sebagai pembicara. Itu yang pertama, delegasi tugas yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang kedua, komunikasi. Communication skill, eh, kepemimpinan yang efektif dan komunikasi yang efektif adalah dua hal yang sangat terkait. Kalau misalkan pemimpin tidak punya communication skill, dia ibaratkan tidak mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan timnya. Artinya si tim dan anggotanya itu sama, tidak bisa berkomunikasi karena pimpinannya seperti itu. Harus sama-sama mampu berkomunikasi, apalagi yang namanya pimpinan. Kemudian respect, memperlakukan orang dengan hormat setiap hari adalah salah satu yang terpenting yang dapat dilakukan seorang pemimpin. Hormat terhadap bawahan, bawahan, hormat terhadap atasan, seperti itu. Learning agility. Jadi kita belajar untuk bersikap agile. Artinya kemampuan untuk mengetahui dengan cepat apa yang harus dilakukan ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi harus inisiatif diri yang mungkin kita tidak tahu bahwa harus melakukan apa. Kita apa namanya itu aware gitu, harus cari tahu apa yang harus kita lakukan sehingga dalam menjalankan sesuatu sesuai arahan pimpinan ataupun tidak ada arahan pimpinan, kita harus inisiatif untuk menanyakan apa saja yang harus dikerjakan seperti itu. Kemudian pendekatan kepemimpinan. Secara umum, kita mengenal tiga pendekatan pimpinan untuk memimpin suatu unit organisasi, yaitu pertama pendekatan berdasarkan sifat, kedua pendekatan berdasarkan perilaku, kemudian ketiga berdasarkan situasi. Adapun di sini kepemimpinan punya sifat yang pertama menurut eh, Terry, kekuatan eh, baik kekuatan jasmani dan rohani. Kemudian keseimbangan emosi, pengetahuan, hubungan kemanusiaan, kecakapan berkomunikasi, pandai pandai menyampaikan informasi yang dimaksud, maksudnya kepada pihak lain gitu. Kecakapan mengajar, mengajarkan sesuatu, memberikan petunjuk maupun keteladanan bagi bawahan. Kemudian kemampuan teknis. Nah,
menguasai kecakapan pemimpin dalam perencana, pengorganisir, melimpahkan tugas, memberikan sehat, membuat keputusan, mengawasi, dan kerjasama. Adapun menurut Wexley dan York, memiliki kecerdasan yang cukup, memiliki kemampuan berbicara, memiliki kepercayaan diri, memiliki inisiatif, memiliki motivasi berprestasi, memiliki ambisi. Itulah daripada sifat kepemimpinan yang mesti kita ketahui. Dan dari sifat kita merujuk ke gaya kepemimpinan. Menurut Silalahi, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku spesifik yang tampilkan oleh pimpinan dalam upaya mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi dan kelompoknya. Gitu. Gaya kepemimpinan mempunyai 4 gaya, diantaranya ada gaya kepemimpinan otoratif, ada gaya kepemimpinan suportif, dan ada gaya kepemimpinan delegatif, kemudian ada gaya kepemimpinan partisipatif, yang mana kita harus ketahui bahwa kepemimpinan otoratif itu diantaranya banyak memberikan pengarahan, sedikit memberikan dukungan. Kemudian pemimpin menentukan sebuah kebijakan, inisiatif pengambilan keputusan dilakukan pemimpin berwenang dan bertanggung jawab terpusat pada pimpinan. Kemudian komunikasi berlangsung satu arah. Kemudian menggunakan imbalan dan hukuman. Kemudian eh, perhatian yang tinggi pada tugas, rendah pada manusia, tuh, menuntut prestasi dan hasil, kurang memperhatikan ke- kesejahteraan karyawan. Kemudian adapun gaya kepemimpinan suportif seperti apa? Sportif diantaranya banyak memberikan pengarahan atau dukungan, mengambil keputusan dilakukan, mempertimbangkan usul dan saran staf, tuh, memperlihatkan adanya pelimpahan wewenang kepada staf. Dia mengandalkan staf terus tentang rekan kerjanya seperti itu. Memperhatikan kesehatan pegawai, menunjukkan keramahan dan kemampuan untuk melakukan pendekatan. Kemudian ada gaya kepemimpinan delegatif yang disebut daripada gaya delegatif, sedikit memberikan pengarahan dan dukungan. Jadi sedikit yang tadinya banyak sering gitu, sekarang sedikit. Kalau delegatif, pengambilan keputusan dilimpahkan sepenuhnya kepada staf. Jadi si seorang pemimpinnya itu dia mengandalkan staf dengan seluruhnya sepenuhnya. Dia tidak bisa kontribusi dalam keputusannya itu sendiri. Bertanggung jawab pelaksanaan tugas kepada para pegawai. Pegawai tidak melakukan pengawasan, tidak ada komunikasi, rendah perhatian pada tugas dan pegawai, tidak memperhatikan lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Semuanya itu dilimpahkan kepada pegawai dan dia itu lebih lebih parah lah, istilahnya itu lebih parah. Kemudian ada gaya kepemimpinan partisipatif. Yang seperti apa gaya kepemimpinan partisipatif? Yaitu banyak memberikan dukungan, sedikit memberikan pengarahan, pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama pegawai, aktif mencari masukan dan sarana menentukan keputusan dan kebijakan. Peranan pemimpin adalah memfasilitasi, mempermudah komunikasi berlangsung dua arah, tinggi perhatian pada tugas dan pegawai, memperhatikan kerjasama karyawan, gitu. Kemudian terakhir ada satu quotes yang mana yang harus diketahui oleh pemimpin dan harus kita ketahui juga sebagai leadership, yaitu bangun tim yang solid karena kerjasama kita lebih kuat. Tidak bisa kepalanya itu berjalan sendiri ataupun badannya itu berjalan sendiri. Harus kerjasama yang solid dengan membangun tim. Sehingga tujuan yang kita capai akan cepat dan tepat juga. Oke, baik. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.